Dan berikutnya bagi Anda yang akan melakukan perjalanan mudik bersama balita, ada baiknya memperhatikan sejumlah hal karena perjalanan yang jauh ini pasti berpotensi membuat balita rewel dan bosan ya, Yuda ya. Nah, dia kalau butuh persiapan khusus sepertinya ya. Nah, lantas persiapan apa saja yang perlu dilakukan? Berikut informasinya. Milana Ekarini berencana melakukan mudik lebaran tahun ini dengan membawa anak yang masih balita dan bayi yaitu Sabria 4 tahun dan Arsyad 10 bulan. Perjalanan mudik dari keluarga ini dari Bandung ke Solo dilakukan dengan mobil pribadi. Mereka akan menempuh jarak sekitar 470 km dengan waktu 10 jam via jalur selatan Pulau Jawa. Meski bukan pertama kali dilakukan, Mila menyadari kedua anaknya ini berpotensi rewel. Sebagai orang tua, Mila dan suami sudah mengatur strategi agar perjalanan mudik bersama balita tetap lancar. Salah satunya menjaga mood anak. Kalau menjaga mood, kan kita pasti berhenti di rest area untuk stretching paling tidak. Itu juga termasuk menjaga mood. Terus di mobil, kita ya harus pintar-pintar cari hiburan, entah itu bawa mainan, entah itu bawa menggambar, atau kita bercerita, atau kita nyanyi. Memang sih kebayangnya, masa sih gitu. Tapi selama ini sih asal kitanya juga nggak ikut tantrum, anak juga bisa ngikutin kita gitu sih. Dokter spesialis anak Rumah Sakit Hermina Pasteur Bandung menyebut ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat membawa balita mudik. Pertama, pastikan kondisi balita dalam keadaan sehat agar kuat melakukan perjalanan jauh. Kedua, perhatikan perbekalan makanan untuk balita sehingga kebutuhan nutrisi selama perjalanan tetap terjaga. Obat-obatan balita juga tidak boleh tertinggal. Hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi. Berikutnya, atur waktu istirahat dan perhatikan cairan pada tubuh balita. Ya kan, ya kita kadang susah. Dan kita kan sekarang jalur cukup banyak ya kalau darat ya. Kita ada kalau lewat tol, kita ada rest area, ya pasti ada tempat-tempat makan yang memang representatif dengan kebersihan yang sudah terjamin. Tapi kalau yang enggak ya butuh perhatian baik-baik. Komunikasi dengan balita sebelum mudik juga penting dilakukan. Orang tua harus menjelaskan gambaran mudik kepada balita secara rinci, termasuk risiko yang bisa terjadi. Itu penting sekali karena kan misalnya persepsi orang tua belum tentu sama dengan persepsi anak. Nah, saat kita udah membuat perjanjian itu kan menjadi kontrak ya, kontrak kita dengan anak. Nah, saat hal itu terjadi di waktu mudik, ibunya bisa mengingatkan lagi, ini terjadi loh, misalnya aduh ternyata beneran macet, Dek. Waktu itu kita udah bicarain apa ya yang waktu itu kita bicarain nih supaya Adek bisa tetap senang nyaman saat mudik. Meski demikian, risiko anak tantrum atau ledakan emosi tetap ada selama melakukan mudik. Untuk itu, orang tua juga harus tetap tenang dan mengontrol emosi saat melakukan mudik bersama balita. Kiki Haryadi, Sidki Irfan, Bandung, Jawa Barat.